Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Novendi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelia Suryati SE, MAK, DMA, DD. Ini saya jelaskan mengenai alokasi biaya patungan dengan metode unit fisik dan metode nilai penjualan saat pemisahan. Gambaran umum. Produk patungan atau joint product adalah dua atau lebih produk yang diproduksi secara simultan dengan proses yang sama hingga pada titik-titik pemisahan. Titik pemisahan atau split of point adalah titik yang produk patungannya menjadi terpisah dan bisa diidentifikasi. Nanti untuk biaya produk patungan merupakan seluruh biaya patungan dari produksi, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Tidak berbeda dengan akuntansi untuk biaya produk secara umum, alokasi dari biaya patungan ke setiap produk adalah sumber kesulitannya. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya patungan. Yang pertama, metode unit fisik. Metode nilai penjualan saat pemisahan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode unit fisik. Berdasarkan metode unit fisik atau physical unit method, biaya patungan didistribusikan ke produk berdasarkan ukuran fisik. Secara perhitungan, metode unit fisik mengalokasikan ke setiap produk patungan proporsi yang sama dari biaya patungan dengan proporsi unit yang mendasarinya. Berikut adalah perhitungan alternatifnya sebagai berikut, di mana metode unit fisik sama dengan rata-rata biaya per unit dikali dengan jumlah unit dari setiap produk. Yang kedua, rata-rata biaya per unit merupakan total biaya patungan dibagi total output. Metode nilai penjualan saat pemisahan. Metode nilai penjualan saat pemisahan atau sales value of split of method mengalokasikan biaya patungan berdasarkan proporsi setiap produk pada nilai penjualan pada titik pemisahan. Berdasarkan metode ini, semakin tinggi nilai pasar, semakin besar bagian dari biaya patungan yang dibebankan terhadap produk tersebut. Misalkan, harga saat pemisahan stabil atau fluktuasi harga dari berbagai produk disinkronisasikan. Biaya yang dialokasikan akan tetap konstan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ketika nilai pasar digunakan untuk mengalokasikan biaya patungan, kita menggunakan nilai pasar saat titik pemisahan. Akan tetapi harga pasar untuk produk tertentu terkadang tidak ada yang tersedia saat pemisahan. Dalam hal ini, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value method bisa digunakan. Pertama, tentukan nilai penjualan hipotesis atau hypothetical sales value untuk setiap produk bersama dengan kurangan semua biaya prosesan yang bisa dipisah. Kalau lebih lanjut, dari nilai pasar akhir, hal ini akan memperkirakan nilai penjualan saat pemisahan. Kemudian, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan bisa digunakan untuk memproretkan biaya patungan berdasarkan bagian dari setiap produk saat nilai penjualan hipotesis. Proses produksi patungan menghasilkan output yang terdiri atas dua atau lebih produk yang diproduksi secara simultan, yaitu produk utama atau produk patungan, produk sampingan. Berikut saya ingin menjelaskan terkait contoh perhitungan dari alokasi biaya. Ada sebuah bengkel maju terus memberikan paket layanan servis dikelompokkan menjadi 4 kategori paket: A, paket B, paket C, dan paket D.
secara bersama dengan biaya sebesar 10 juta rupiah. Paket servis menggunakan konsep konsinyasi pada oli mesin. Oli dengan harga satuan per liternya adalah Rp19.050, di mana untuk paket A ganti oli plus filter oli untuk rata-rata unit yang melakukan servis per bulannya adalah 200. Kemudian untuk paket B ganti oli, filter, dan servis mesin, jumlah unitnya per bulan adalah 150. Untuk paket C, ganti oli, filter, servis mesin, plus pemeriksaan rem, jumlah unit yang servis adalah 5. Sedangkan untuk yang paket D, ganti oli, filter, servis mesin, plus servis rem, plus cuci, unit entry-nya per bulan adalah 100. Jadi totalnya dari paket A, B, sampai D adalah 525. Kemudian kita presentasikan terkait dengan unit. Paket A 38%, paket B 29%, paket C 14%, sedangkan paket D 19%. Mana di sini adalah biaya alokasi joint cost-nya. Paket A 50.000, paket B 150.000, paket C 250.000, sedangkan paket D adalah 275.000. Berapakah nilai jualnya? Mana nilai jualnya adalah alokasi joint cost-nya dikalikan dengan jumlah unit. Untuk paket A adalah 10 juta, paket B 22.500.000, paket C 18.750.000, paket D 27.500.000. Dan total dari semua paketnya adalah 78.750.000. Kemudian kita hitung terkait alokasi biaya bersama, di mana untuk alokasi biaya bersama adalah untuk paket A adalah 10 juta dibagi 8.750 dan dikalikan dan biaya patungan adalah 10 juta. Jadi totalnya 1.269.840. Untuk paket B dengan total 2.857.142. Sedangkan paket C adalah 2.380.992 rupiah. Sedangkan paket D adalah hasilnya 3.492.063 rupiah. Nah, untuk dari total A, B, C, D ini totalnya adalah 10 juta dari total patungan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.